Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lansia sekalian, saya Dr. Bagas Ramantara, dan selama lebih dari 35 tahun saya menangani masalah kesehatan pria, khususnya yang berkaitan dengan kelenjar prostat. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin jarang dibicarakan secara terbuka, namun sangat penting untuk kesehatan Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada kelenjar prostat kita ketika melakukan masturbasi setiap hari? Apakah itu berbahaya atau justru bermanfaat? Selama bertahun-tahun praktik saya, pertanyaan ini sering muncul, namun banyak yang malu untuk bertanya langsung. Nah, hari ini saya akan jelaskan dengan gamblang, berdasarkan ilmu kedokteran dan pengalaman saya selama puluhan tahun. Mari kita mulai dengan memahami kelenjar prostat itu sendiri. Kelenjar ini sering terlupakan, terkalahkan oleh organ-organ lain yang lebih terkenal seperti testis. Padahal, prostat memiliki peran vital dalam sistem reproduksi pria. Kelenjar ini bertanggung jawab untuk memproduksi cairan semen yang melindungi dan mengangkut sperma. Kesehatan kelenjar ini sangat dipengaruhi oleh perilaku seksual kita, termasuk kebiasaan masturbasi. Masturbasi setiap hari dapat menyebabkan berbagai perubahan pada kelenjar prostat. Beberapa perubahan ini menguntungkan, sementara yang lain bisa jadi kurang baik. Dalam diskusi kita hari ini, saya akan membahas 3 aspek utama yang perlu Anda ketahui. Pertama-tama, mari kita bicara tentang aktivitas prostat yang meningkat. Ketika Anda melakukan masturbasi, kelenjar prostat dirangsang untuk memproduksi sejumlah besar cairan semen. Cairan inilah yang melindungi dan mengangkut sperma. Pada pria yang masturbasi setiap hari, kelenjar prostat bekerja dalam siklus konstan, memproduksi, mengisi, dan mengeluarkan cairan. Proses ini sebenarnya mirip dengan otot yang dilatih secara teratur. Kelenjar prostat menjadi lebih aktif dan responsif. Namun, sama seperti otot, kelenjar ini juga membutuhkan waktu untuk pulih. Jika terus-menerus dirangsang tanpa istirahat yang cukup, bisa terjadi kelelahan pada kelenjar. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ejakulasi teratur, termasuk melalui masturbasi, sebenarnya dapat membantu membersihkan kelenjar prostat. Bayangkan seperti Anda membersihkan saluran air di rumah. Kalau tidak pernah digunakan, justru bisa tersumbat. Begitu juga dengan prostat. Pengosongan teratur dapat membantu mengeluarkan racun dan zat-zat yang berpotensi berbahaya dari kelenjar. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan ini bisa mengurangi risiko kanker prostat. Namun, ada yang namanya keseimbangan. Terlalu sering juga tidak baik. Kelenjar prostat bisa mengalami kelelahan atau peradangan ringan jika terus-menerus memproduksi cairan tanpa cukup waktu untuk beristirahat. Makanya, penting sekali untuk memperhatikan sinyal yang diberikan tubuh Anda. Nah, sekarang kita masuk ke aspek kedua yang perlu diperhatikan. Perubahan hormon dan sensitivitas prostat. Ini mungkin terdengar teknis, tapi saya akan jelaskan dengan sederhana. Kelenjar prostat sangat dipengaruhi oleh hormon pria, terutama testosteron dan turunannya yang disebut dihidrotestosteron. Hormon-hormon ini penting untuk pertumbuhan dan fungsi kelenjar prostat. Ketika Anda sering melakukan ejakulasi, tubuh bereaksi dengan menyesuaikan kadar hormon. Pada beberapa pria, aktivitas seksual yang sering bisa menyebabkan perubahan kecil pada kadar hormon. Ini bisa membuat prostat menjadi lebih sensitif. Anda mungkin merasakan kesadaran yang lebih tinggi terhadap sensasi di area panggul, atau kadang-kadang rasa tidak nyaman ringan setelah aktivitas yang sangat intens. Sensitivitas yang meningkat ini bisa lebih terasa pada pria yang sudah memiliki kondisi tertentu, seperti pembesaran prostat jinak atau BPH yang umum terjadi seiring bertambahnya usia. Bapak-bapak yang sudah berusia di atas 50 tahun biasanya lebih rentan mengalami ini. Fluktuasi hormon juga bisa mempengaruhi konsistensi dan komposisi cairan semen. Bapak-bapak yang teratur melakukan masturbasi mungkin memperhatikan perubahan dalam jumlah atau kekentalan ejakulat. Ini normal
dan langsung berkaitan dengan aktivitas hormon dan tingkat aktivitas prostat. Meskipun perubahan ini umumnya tidak berbahaya, tetap penting untuk memperhatikannya karena menunjukkan bagaimana prostat beradaptasi dengan stimulasi harian. Sekarang, mari kita bahas aspek ketiga yang sangat penting, waktu pemulihan dan kelelahan prostat. Ini adalah sesuatu yang sering diabaikan, padahal sangat krusial. Bapak-bapak yang teratur melakukan masturbasi berada dalam siklus terus-menerus antara stimulasi dan regenerasi. Kelenjar prostat itu sangat adaptif, tapi tekanan konstan bisa menyebabkan kondisi yang bisa kita sebut kelelahan prostat. Kondisi ini tidak terjadi dalam semalam, butuh waktu sampai prostat benar-benar lelah akibat siklus konstan produksi cairan semen, pembengkakan saat terangsang, dan kontraksi selama ejakulasi. Kelelahan ini bisa terlihat dari waktu pemulihan yang lebih lama setelah ejakulasi. Orgasme mungkin terasa kurang memuaskan atau lebih kering, yang menandakan bahwa prostat dan otot-otot panggul belum sepenuhnya pulih di antara sesi. Beberapa pria juga melaporkan rasa nyeri tumpul atau ketidaknyamanan ringan di area panggul, terutama setelah masturbasi. Yang menarik, efek kelelahan prostat ini juga bisa berdampak pada saluran kemih. Kelenjar prostat mengelilingi uretra, jadi ketika terjadi iritasi dan peradangan ringan, bisa menyebabkan perubahan sementara pada aliran urin, misalnya pancuran yang berkurang atau dorongan untuk buang air kecil yang meningkat. Biasanya gejala ini akan hilang sendiri setelah istirahat cukup. Ini adalah pengingat bahwa prostat Anda, seperti bagian tubuh lainnya, mendapat manfaat dari penggunaan yang moderat. Sahabat lansia, saya sarankan untuk memasukkan hari istirahat dalam rutinitas Anda. Berikan waktu bagi prostat untuk pulih. Mengonsumsi makanan antiinflamasi yang kaya zinc, asam lemak omega 3, vitamin E, dan menjaga hidrasi yang cukup juga dapat mendukung kesehatan kelenjar ini. Sekarang, bagaimana dengan peradangan atau iritasi prostat? Ini adalah hal yang perlu kita waspadai. Masturbasi setiap hari, terutama jika dilakukan dengan cara yang intens atau berkepanjangan, bisa menyebabkan iritasi ringan pada prostat. Selama ejakulasi, prostat berkontraksi dengan kuat untuk mengeluarkan cairan semen. Proses ini, jika sering diulang, bisa menyebabkan iritasi atau peningkatan sensitivitas kelenjar. Gejala peradangan prostat bisa bermacam-macam. Bapak-bapak mungkin merasakan ketidaknyamanan atau rasa penuh yang menetap di perut bagian bawah atau di area perineum, yaitu area antara anus dan skrotum. Beberapa pria mungkin mengalami sensasi terbakar atau kesemutan ringan setelah ejakulasi yang bisa menandakan bahwa kelenjar terlalu terangsang. Iritasi ini, jika tidak diperhatikan, bisa berkembang menjadi prostatitis, yaitu peradangan prostat yang bisa menyebabkan gejala seperti nyeri panggul, kesulitan buang air kecil, bahkan demam. Meskipun prostatitis lebih sering dikaitkan dengan infeksi bakteri, kadang-kadang juga bisa disebabkan oleh faktor gaya hidup, seperti stimulasi prostat yang berlebihan. Untuk mengurangi risiko iritasi, masturbasi harus dilakukan dengan hati-hati. Gunakan pelumas yang cukup dan hindari teknik yang terlalu kasar. Berikan juga waktu bagi kelenjar untuk rileks dan pulih. Jika ketidaknyamanan terus berlanjut atau memburuk, segera konsultasi dengan dokter untuk menyingkirkan masalah lain. Dari pengalaman praktik saya selama 35 tahun lebih, saya sering menemukan pasien yang datang dengan keluhan terkait prostat, dan setelah ditelusuri, ternyata berkaitan dengan kebiasaan seksual yang tidak seimbang. Ini bukan berarti masturbasi itu buruk, sama sekali tidak. Yang penting adalah keseimbangan. Mari kita bicara tentang dampak jangka panjang pada kesehatan prostat. Ini adalah bagian yang sebenarnya cukup positif. Ejakulasi teratur telah dikaitkan dengan penurunan risiko kanker prostat. Melalui ejakulasi teratur, prostat dapat membuang zat-zat berbahaya seperti karsinogen. Pria yang secara teratur ejakulasi, baik melalui masturbasi maupun hubungan seksual, mungkin memiliki risiko kanker prostat yang lebih rendah di kemudian hari. Namun,
kita juga perlu mempertimbangkan manfaat dan risiko ejakulasi yang sering. Bagi bapak-bapak yang sudah memiliki kondisi seperti pembesaran prostat jinak atau prostatitis kronis, masturbasi setiap hari bisa memperburuk gejala seperti masalah kemih atau nyeri panggul. Beban kumulatif pada kelenjar juga bisa menyebabkan iritasi dan sensitivitas. Karena itu, pendekatan yang seimbang sangat penting. Dengarkan tubuh Anda, ambil waktu istirahat, dan konsultasikan dengan dokter jika diperlukan. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan kesehatan dan ketahanan prostat Anda. Sekarang, mari kita bahas pendekatan holistik untuk menyeimbangkan kesehatan prostat dan aktivitas seksual. Kelenjar prostat adalah organ yang luar biasa, mampu memenuhi tuntutan ejakulasi harian sambil mempertahankan peran vitalnya dalam kesehatan reproduksi pria. Prostat sangat penting untuk produksi cairan semen yang menutrisi dan mengangkut sperma selama ejakulasi. Kemampuan prostat untuk beradaptasi dengan aktivitas seksual dan masturbasi sangat penting untuk kesehatan jangka panjang. Meskipun masturbasi setiap hari bisa memberikan manfaat tertentu, termasuk drainase prostat yang lebih baik dan kemungkinan penurunan risiko kanker prostat, penting untuk mengenali tantangan yang bisa ditimbulkan oleh praktik ini. Masturbasi setiap hari, jika tidak dilakukan dengan kesadaran diri dan moderasi, bisa menyebabkan iritasi atau peningkatan sensitivitas prostat. Kesehatan prostat yang baik bukan hanya tentang menghindari beban berlebihan, tetapi tentang menjaga kesejahteraan yang seimbang secara keseluruhan. Untuk memastikan kesehatan prostat yang optimal, Anda harus memahami bagaimana prostat berfungsi dan bahwa ia membutuhkan keseimbangan. Meskipun ejakulasi harian mungkin tampak tidak berbahaya, efek kumulatifnya pada prostat akhirnya bisa menyebabkan iritasi berlebihan. Ini bisa membebani kelenjar dan mempengaruhi kesehatan seksual serta fisik Anda. Untuk menjaga kesehatan prostat, penting untuk melihat seksualitas, nutrisi, aktivitas fisik, dan perawatan diri Anda secara holistik. Jangan berlebihan, biarkan prostat Anda berfungsi optimal. Nah, sahabat lansia, sekarang mari kita fokus pada hal-hal praktis yang bisa Anda lakukan. Nutrisi adalah salah satu faktor kunci dalam mempertahankan kesehatan prostat yang baik. Untuk memastikan prostat Anda kuat dan sehat, Anda harus makan makanan yang seimbang dan kaya nutrisi. Nutrisi tertentu dapat mendukung kesehatan prostat dengan mengurangi peradangan, melindungi dari stres oksidatif, dan menjaga regulasi hormon yang tepat. Zinc, selenium, dan asam lemak omega 3 adalah nutrisi penting. Zinc sangat penting untuk fungsi kekebalan tubuh, sintesis protein, dan kesehatan prostat. Kekurangan zinc telah dikaitkan dengan masalah prostat seperti kanker prostat. Mengonsumsi zinc dari makanan seperti biji labu, biji-bijian utuh, dan kerang dapat membantu mendukung kesehatan prostat. Mineral penting lainnya adalah selenium, yang kaya antioksidan yang melindungi sel prostat dari kerusakan akibat stres oksidatif yang dapat menyebabkan kanker dan peradangan kronis. Anda bisa mendapatkan selenium dari kacang Brazil, ikan, dan telur. Asam lemak omega 3 yang ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat. Mereka membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh, termasuk prostat. Untuk pria yang sering masturbasi, omega 3 bisa sangat bermanfaat dalam mengurangi iritasi pada kelenjar. Vitamin E juga penting karena sifat antioksidannya. Ini membantu melindungi sel prostat dari kerusakan dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Anda bisa mendapatkan vitamin E dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran hijau. Selain nutrisi, olahraga juga sangat penting untuk menjaga kesehatan prostat yang baik. Olahraga meningkatkan kesehatan kardiovaskular dan mendorong sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk prostat. Fungsi optimal prostat bergantung pada sirkulasi darah yang baik, yang memastikan oksigen dan nutrisi disuplai secara efisien dan produk limbah metabolisme diangkut.
Ini sangat penting bagi bapak-bapak yang sering masturbasi, karena olahraga teratur membantu menjaga energi tubuh dan mengurangi beban pada kelenjar. Latihan aerobik teratur, latihan kekuatan, dan latihan otot dasar panggul juga mengurangi risiko mengembangkan masalah prostat seperti nyeri panggul, keluhan saluran kemih, atau disfungsi seksual. Hidrasi yang cukup juga sama pentingnya. Produksi cairan semen sangat bergantung pada hidrasi yang memadai. Dehidrasi bisa membuat prostat kesulitan memproduksi cairan semen yang cukup, yang menghasilkan cairan yang lebih kental. Ini bisa tidak nyaman dan bahkan menyakitkan. Hidrasi yang cukup juga penting untuk mengeluarkan racun dan menjaga kesehatan sistem kemih Anda. Dengan minum air yang cukup, Anda membantu tubuh membersihkan sistem dan menjaga prostat dalam kondisi prima. Sahabat lansia sekalian, setelah kita membahas berbagai aspek ini, ada beberapa tanda peringatan yang perlu Anda waspadai. Jika Anda mengalami salah satu dari gejala berikut, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter urologi. Pertama, jika Anda merasakan nyeri yang menetap atau memburuk di area panggul, perineum, atau perut bagian bawah. Kedua, jika ada kesulitan buang air kecil seperti pancuran yang lemah, rasa tidak tuntas, atau frekuensi berkemih yang meningkat drastis. Ketiga, jika ada darah dalam urin atau semen. Keempat, jika orgasme terasa sangat menyakitkan atau ada perubahan drastis dalam kualitas ejakulasi. Kelima, jika ada demam atau gejala infeksi lainnya. Jangan pernah mengabaikan tanda-tanda ini. Deteksi dini sangat penting dalam menangani masalah prostat. Dari pengalaman saya, banyak masalah serius bisa dicegah jika ditangani lebih awal. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan panjang ini? Masturbasi setiap hari bukanlah sesuatu yang hitam putih, bukan mutlak baik atau buruk. Yang terpenting adalah keseimbangan dan mendengarkan tubuh Anda. Untuk sebagian besar pria yang sehat, masturbasi teratur bahkan bisa memberikan manfaat, seperti menjaga kesehatan prostat dan mengurangi risiko kanker. Namun, seperti segala sesuatu dalam hidup, kunci adalah moderasi. Jangan memaksakan tubuh Anda bekerja tanpa istirahat. Jika Anda berusia di atas 50 tahun atau sudah memiliki masalah prostat sebelumnya, lebih berhati-hatilah. Perhatikan sinyal tubuh Anda. Jika merasa tidak nyaman, berikan waktu istirahat. Tidak ada rumus pasti berapa kali yang ideal. Setiap orang berbeda. Yang penting adalah Anda merasa nyaman dan sehat. Ingatlah bahwa kesehatan prostat bukan hanya soal aktivitas seksual. Pola makan yang baik, olahraga teratur, cukup minum air, dan gaya hidup sehat secara keseluruhan, semuanya berkontribusi pada kesehatan prostat Anda. Sahabat lansia, saya harap pembahasan hari ini memberikan pencerahan dan membantu Anda memahami tubuh Anda lebih baik. Jangan malu untuk berbicara tentang kesehatan reproduksi Anda. Ini adalah bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Jika Anda punya pertanyaan atau kekhawatiran, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter urologi atau dokter Anda. Jagalah kesehatan Anda dengan bijak, dengarkan tubuh Anda, dan ingat bahwa keseimbangan adalah kunci. Tetap sehat, tetap bahagia, dan jaga kesehatan prostat Anda dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.